Sobat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas pemakaian ChatGPT untuk belajar fisika statistik. Mari kita lihat laman ChatGPT, kemudian kita berinteraksi, melakukan chatting dengan ChatGPT untuk belajar materi fisika statistik sampai detail dengan contoh-contohnya. Berikut adalah tampilan ChatGPT. Di sini adalah tempat kita meletakkan prompt atau pertanyaan, dan saya akan memulai dengan menetapkan apa yang akan kita jadikan bahan chatting, bahan percakapan dengan ChatGPT. Misalnya, saya akan mengajak ChatGPT membahas fisika statistik seperti yang tadi saya sampaikan. Saya akan belajar fisika statistik untuk tingkat sarjana. Kita lihat responnya. Nah, dengan memberikan pertanyaan melalui prompt saya akan belajar fisika statistik untuk tingkat sarjana, ChatGPT memberikan gambaran yang cukup panjang mengenai apa yang dia ketahui, dan kita bisa mulai belajar mulai dari misalnya di bagian konsep-konsep utama. Saya akan masuk pada distribusi Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac, dan Bose statistik. Kita lanjutkan dengan pertanyaan di prompt di sini. Apa yang dimaksud dengan distribusi Maxwell-Boltzmann? Ini ada definisi, ada persamaan yang ditunjukkan, ada implikasi fisika. Jadi materi yang diberikan cukup panjang, kita bisa membaca dari sini saja tentang persamaan distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, kemudian kita bisa bertanya, misalnya yang berkaitan dengan implikasi fisik. Di sini ada 3, kecepatan paling mungkin atau the most probable speed, kemudian kecepatan rata-rata, mean speed, kemudian kecepatan RMS. Ini RMS adalah root mean square, akar kuadrat dari kecepatan. Nah, kita akan bertanya misalnya kecepatan rata-rata. Ini kita bisa tanyakan bagaimana rumus kecepatan rata-rata menurut distribusi Maxwell-Boltzmann. Maka kecepatannya bisa diberikan di rumus itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kita meminta ChatGPT membuat contoh menghitung kecepatan rata-rata dari gas, misalnya argon, ya, pada temperatur tertentu. Kita minta hitung kecepatan rata-rata gas argon pada temperatur misalnya 300 Kelvin atau sekitar 27 derajat. Nah, ChatGPT memberikan jawaban, dia menghitung, membuat analisis, menghitung, kemudian menunjukkan nilainya. Jawaban ini tidak lengkap, kita bisa membuat pertanyaan lebih lanjut, buat jawaban dalam bentuk perhitungan lengkap. Nah, perhitungan lengkapnya diberikan di sini, sehingga akhirnya didapat kecepatan rata-rata 398,64 meter per sekon. Kita bisa bertanya dengan cara mengkonversi dalam kilometer per jam. Misalnya, berapa kecepatan ini dinyatakan dalam kilometer per jam, supaya kita bisa merasakan seberapa cepat kecepatan gas argon di temperatur ruang. Ya, didapatkan kecepatannya adalah 1435 km per jam. Cepat sekali. Nah, dengan ini kita belajar gas argon di temperatur kamar. Kalau ingin membuat komparasi beberapa gas, kita bisa meminta ChatGPT membuatkan tabel kecepatan rata-rata dari beberapa gas. Misalnya, buat tabel kecepatan rata-rata gas monoatomik seperti argon, neon, dan lain-lain, dan diatomik, beberapa gas monoatomik dan diatomik pada temperatur 300 Kelvin. Oke, misalnya itu diberikan ada helium, neon, argon, hidrogen, nitrogen, oksigen dengan masing-masing memiliki massa
per mol yang berbeda-beda, maka tabelnya adalah seperti ini. Kita jadi bisa merasakan perbedaan kecepatan antara gas-gas yang ada di suhu kamar, suhu yang kita biasa hadapi sehari-hari. Contohnya misalnya kita menghirup oksigen. Oksigen ada di tabel paling bawah, kecepatan rata-ratanya adalah 445 meter per sekon. Nah, kita bisa meminta tabel ini dibuatkan dalam meter per sekon dan kilometer per jam. Dengan cara misalnya ulangi, buatkan tabel dengan satuan meter per sekon dan kilometer per jam. Kita bisa melihat angka-angka kecepatan dalam meter per sekon dan kilometer per jam. Ternyata kecepatan gas oksigen di udara sangat tinggi, yaitu 1600 km per jam. Demikian contoh kita belajar fisika statistik dengan ChatGPT. Silakan dikembangkan untuk belajar yang lain. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat dan sukses selalu.